Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Akmal di Pekalongan. Mas Akmal menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dia alami, dan hal ini berhubungan dengan kakaknya Mas Akmal, itu namanya Mbak Rani. Kejadiannya sendiri sekitar tahun 96 atau tahun 97. Nah, Mas Akmal sendiri waktu itu masih SMA, sementara Mbak Rani itu udah lulus duluan ya, dan tidak melanjutkan ke bangku kuliahan, lebih memilih bekerja. Dan ya mungkin karena di Pekalongan itu kan banyak konveksi ya, dan Mbak Rani pun bekerja di sebuah konveksi, rumah konveksi. Ini bukan skala besar ya, masih skala rumahan gitu ya. Pekerjanya itu kurang lebih waktu itu ada sekitar 8 orang. Mbak Rani bekerja di situ, di tempat tersebut itu udah kurang lebih sekitar 2 tahun lamanya. Nah, awal-awal Mbak Rani bekerja di sana, ya cerita pasti, "Bu, aku diterima di situ," dan ya nggak ada cerita yang spesial. Intinya dia diterima bekerja di sana dan tentu saja seneng-seneng aja gitu ya. Tapi setelah 2 tahun, Mbak Rani itu bercerita saat dia pulang kerja, itu cerita ke orang tuanya, ke bapak ibunya Mas Akmal tadi, "Pak, Bu, aku tadi diajak makan sama Pak Atmo," gitu ya, sama keluarganya Pak Atmo. "Oh, diajak makan gimana?" gitu kan. Aku diajak makan di sebuah warung makan begitu. Sebuah restoran. Dan dalam rangka apa gitu kan, nanya orang tua. "Aku juga nggak tahu," kata si itu. Akhirnya sudah. Mbak Rani pun menceritakan apa yang dia pahami, apa yang dia mengerti. Ya tentu saja kebingungan. "Aku juga nggak tahu." "Lah, teman-temanmu nggak diajak emangnya?" "Itu dia, Pak, Bu. Teman-temanku nggak ada yang diajak. Aku kan tadi siang itu lagi kerja kan seperti biasa. Terus tiba-tiba aku dipanggil sama Bu Atmo, 'Ran, nanti ikut ya,' katanya begitu." Terus, "Oh, Bu, ikut kemana?" gitu kan. "Udah, kamu ikut aja," kata si Bu Atmonya. Ya sudah, aku kan ya nurut aja ya Pak, Bu. Terus ternyata aku diajak atau dibawa ke sebuah restoran. Itu di sanalah, nyebutin gitu, satu restoran yang lumayan cukup besar dan pada masanya ya tahun 90-an itu. Dan ya sudah, aku diajak makan di sana. Terus ngomongin apa gitu kan, bapak sama ibu juga penasaran. Nggak ada yang diomongi sih, cuman bilang, "Ran, kamu kerja kamu bagus," kata Bu Atmonya begitu. "Kerja kamu itu bagus, pertahankan ya Ran ya." Ya cuman ngomong seperti itu. "Oh, ya itu artinya ya mungkin itu sebagai penghargaan kali, sebagai terima kasih atau bagaimana." "Iya Bu, cuman masalahnya kalau ngomongin bagus kan nggak cuman aku doang. Teman-temanku yang lain juga kerjanya nggak kalah bagus sama kerja aku, Bu. Aku juga kerja perasaan ya biasa-biasa aja, orang seperti itu namanya ngejahit ya. Ya begitu-begitu aja kan. Ya barangkali kamu lebih cepat selesainya, terus mungkin jahitan kamu lebih rapi atau bagaimana." Kata Mbak Rani, "Kayaknya enggak deh, Bu. Kayaknya sama aja, ya standarnya seperti itu. Kalau memang jelek, biasanya bakalan dikasih tahu, bakalan ditegur, 'Oh ini jelek nih,' atau bagaimana. Nah, ini aku sama temen yang lain ya sama-sama aja." Udahlah gitu kan. Anggap aja mungkin ya majikan kamu pengen berterima kasih semacam itu. Ya, Mbak Rani pun akhirnya, "Oh iya mungkin seperti itu ya." Dan akhirnya hal itu menguap begitu aja. Mbak Rani keesokan harinya pun bekerja seperti biasa sampai kurang lebih sekitar seminggu kemudian. Ya Mbak Rani pulang. Mas Akmal dan keluarga itu juga udah nggak terlalu memikirkan hal itu gitu ya. Namanya kerja, berangkat pagi, pulang sore, seperti itu normal. Ngelihat Mbak Rani sehat juga senang. Nah,
Ini pada suatu hari, ya kurang lebih sekitar 1 minggu setelahnya atau seminggu lebih, Mbak Rani pulang. Pulang kondisinya normal seperti biasa. Malam pun istirahat. Sekitar jam 8, jam 9 itu udah masuk kamar. Nah, tiba-tiba, entah jam berapa, Mas Akmal juga waktu itu udah tidur. Mbak Rani itu tiba-tiba teriak dari dalam kamar, terus ya kayak orang ketakutan. Nah, Mas Akmal pun akhirnya bangun, dia buka pintu. Waktu itu bapak sama ibu juga sama, akhirnya terbangun. Ini Mbak Rani keluar dari kamar, itu megangin rambutnya kayak diaut-aut. Kayak orang ketakutan semacam itu. Nah, begitu keluar kan langsung ditenangin sama ibu kan, sama bapak. Mas Akmal juga ke situ. Ran, kamu, kenapa gitu kan. Ada apa, istighfar gitu, sadar gitu kata ibu. Ya, begitu melihat ada ibunya, ada bapaknya, Mbak Rani pun sedikit lebih tenang. Kamu kenapa, nak? Gitu kan. Mbak Rani, aku takut. Loh, kamu takut kenapa? Ditanya kan, ada apa? Nih ibu sambil ngerapiin rambutnya Mbak Rani yang tadi diaut-autin begitu. Kamu kenapa? Nggak tahu bu, aku lagi tidur. Tiba-tiba ini kayak ada tangan keluar dari bantal, kata si Mbak Rani itu kayak masuk ke rambutku begini bu, terus mijit kepalaku. Duh ini apa? Pertama kata si Mbak Rani. Lah aku baru nyadar bu, ya itu bukan tanganku. Tanganku di sini. Terus siapa yang ngeremes rambutku katanya. Itu penyebabnya kata Mbak Rani. Kata bapak pun ya mungkin itu perasaan kamu aja kali Ran. Enggak pak, bukan, ini bukan perasaanku pak. Orang aku jelas pak, nyampe tak pegang begini, itu aku megang ada tangan pak. Tangan megangin kepalaku, kata si Mbak Rani. Ya mau gimana lagi gitu kan, keluarga juga bingung. Ya mikirnya Mas Akmal juga waktu itu, oh Mbak Rani mungkin jangan-jangan mimpi kayak orang dierep-erep kayak gitu, seolah-olah kayak ditindih begitu. Dan ya kebetulan kejadiannya ya seperti ini, kayak ditindihnya bukan ditindih tapi kayak diremes-remes rambutnya. Setelah dibujuk-bujuk, akhirnya Mbak Rani pun mau balik lagi tidur ke sana. Ya udah balik lagi ke kamar. Mas Akmal itu ditugasin sama bapak sama ibu. Ya udah Mal, kamu temenin mbakmu katanya. Kamu tidur di tengah. Terus Rani nanti kamarnya nggak usah ditutup biar bisa ngelihat kamu, kata si bapak. Ya Mas Akmal pun nurutin hal tersebut. Malam itu Mbak Rani ya kayak gitu, merem terus nanti melek ngeliatin Mas Akmal lagi gitu ya. Merem lagi, melek lagi ngeliatin Mas Akmal, memastikan ada orang di sana. Mungkin dengan melihat ada orang lain, ada Mas Akmal yang berada di ruang tengah, itu memberikan kayak semacam ketenangan buat Mbak Rani. Dan akhirnya ya mungkin setelah 2 jam lamanya Mbak Rani pun bisa tertidur. Ya sampai pagi tidurnya juga kayak gitu kebangun. Cuman ya alhamdulillah lah lumayan gitu ya. Keesokan paginya seperti biasa aktivitas berangkat, sempat dibahas pagi harinya. Gimana Ran, kamu itu semalam itu kenapa? Iya Pak, Bu, aku itu seperti itu Mal, itu yang aku rasain, ada tangan yang ngeremes-ngeremes rambut, kata si Mbak Rani. Ya udah, keluarga pun tidak ada pendapat lain gitu ya, selain yang semalam itu, mungkin perasaan atau mungkin mimpi atau dan sebagainya. Udah, Mbak Rani berangkat bekerja. Nah, Mas Akmal juga berangkat sekolah ya waktu itu. Sore harinya pulang, ya seperti biasa, ceria, ndak ada nggak ada gejala-gejala atau tanda-tanda yang aneh dalam dirinya Mbak Rani. Normal, ceria, habis kerja juga masih nongkrong di depan, di situ ketemu sama tetangga, ngobrol-ngobrol sama teman-temannya seusianya, sama-sama anak-anak perempuan begitu. Dan malam hari pun tiba, itu pun normal, Mbak Rani itu masih nonton TV begitu ya. Nah, cuman giliran udah malam, Mbak Rani bilang lagi sama Mas Akmal, Mal, nanti malam aku tidur ditemenin ya, jangan kayak kemarin gitu. Iya Mbak, soalnya aku masih trauma, kata si Mbak Rani. Iya Mbak, tak temenin Mbak, tenang aja. Dan ya jam 9 pun tiba. Kemarin Mbak Rani juga
lumayan cukup kurang tidur ya, karena kan sempat kebangun selama ya 2 jam lebih itu. Jam 9 Mbak Rani pun udah ke kamar. Mal, kamu tidurnya sini ya, depan TV aja. Nah, jadi itu di ruang tengah, depan TV. Itu Mas Akmal tidurnya di sana, nggak tidur di kamar sendiri. Pintu pun dibiarkan terbuka. Mas Akmal santai ngeliat TV sampai akhirnya jam 12. Mbak Rani pun juga udah tidur dan terlihat lebih tenang tidurnya. Mas Akmal nonton TV, jam 12 itu udah mulai ngantuk, riep-riep gitu kan. TV tetap dibiarkan menyala, biar ada suara. Mas Akmal sendiri juga sebenarnya merasakan ada sedikit rasa takut waktu itu. Tapi ya mau gimana lagi gitu ya, sudahlah biarin aja ya, makanya udah temanku tuh TV. Jam 12 Mas Akmal tertidur. Jam 1 pagi Mbak Rani itu manggil-manggil. Mal, sini Mal, Akmal, sini Mal, sini Mal. Kayak gitu dari dalam kamar. Mas Akmal nggak denger, dibangunin sama ibu sama bapak. Mal, bangun, bangun. Bapak itu nengok ke arah kamar, ini ibu bangunin Mas Akmal. Mas Akmal pun bangun begini, Mbak Rani itu masih manggil-manggil, Akmal, kesini Mal, buruan Mal, kesini Mal, tolongin Mal. Kayak gitu, kayak orang ketakutan. Ya udah, Mas Akmal pun akhirnya langsung lompat gitu, bangun menuju itu ke kamarnya Mbak Rani. Itu udah ada bapak di sana. Mbak Rani pun udah dipeluk sama bapak. Kenapa kamu, kenapa lagi Ran? Kata bapak kan. Pak, aku takut, Pak, aku takut. Ya, kamu takut kenapa? Kan ada Akmal di situ. Akmalnya tak panggil-panggil, nggak datang-datang, Pak, kata si Mbak Rani. Oh iya Mbak, maaf Mbak, aku nggak denger, kata si Mas Akmal. Kamu tidurnya itu kebuk banget, kata si ibu. Orang bapak sama ibu aja denger Rani teriak-teriak begitu, manggil-manggil kamu, kamunya malah diem aja. Ya Bu, aku juga nggak denger. Mas Akmal memang beneran dia tuh nggak mendengar panggilannya Mbak Rani, mungkin karena tidurnya saking pulesnya, saking capeknya gitu kan. Nah, setelah bapak sama ibu udah berada di kamar semua, Mas Akmal juga di situ lagi nenangin Mbak Rani. Mbak Rani pun cerita, kenapa lagi nak, ditanya sama bapak kan. Pak, tangan itu datang lagi Pak, cuman kali ini dia itu nggak ngelus-ngelus rambutku, cuman apa? Begini Pak, jalan itu kayak nyariin mataku, kata si Mbak Raninya. Itu kayak mau masuk Pak, kata si Mbak Rani. Mataku tuh kayak nggak tahu, kayak mau dicuek atau bagaimana. Itu Pak, aku kerasa banget Pak, bahkan nyampe itu bukan mimpi Ran, ya ditanya sama bapak kan. Bukan Pak, bukan mimpi Pak, aku megang tangannya, katanya. Aku tak pegang begini, iya nyampe tak paksain, tak lepas Pak, kata si Mbak Reni begitu sambil nangis ceritanya. Ya sudah, tenang-tenang Pak, ini gimana ya Pak ya, ibu kan mulai ini ya menganggap hal itu sebagai sesuatu yang serius. Mas Akmal juga udah mulai muncul kekhawatiran. Pak, ini bagaimana Pak? Ya sudah Bu, nanti iya Pak, nyari lah, tanya ke orang pinter, katanya barangkali ada sesuatu, kata si ibunya, barangkali ada yang ngikutin Rani Pak. Iya Bu, ya cuman ya besok gitu kan. Ya sudah, gini aja, ditemenin tidurnya Rani sama bapak sama ibu ya, katanya begitu. Sama Akmal juga. Iya Pak, matanya itu udah merah nangis gitu kan. Dan ya setelah ditenangin, sudah kamu baca doa dulu, habis itu udah lanjut tidur lagi ya. Iya Pak, Mbak Rani pun tenang nurut. Nah, tidur di situ ditemanin. Ibu tidur di atas di sampingnya Mbak Rani, bapak di bawah, Mas Akmal tetap di ruang tengah. Cuman kali itu Mas Akmal juga udah merasakan takut. Kenapa ya Mbak Rani ya? Dipikir-pikir lagi, Mas Akmal tiba-tiba ting gitu, keinget sesuatu. Pikiranku terlalu jahat kayaknya, kata Mas Akmal. Tapi apa salahnya aku curiga ya? Mas Akmal itu mulai memikirkan hal yang tidak wajar yang dilakukan oleh keluarganya Pak Atmo, keluarganya Bu Atmo, majikannya Mbak Rani tadi, saat waktu itu mengajak makan siang tanpa alasan yang jelas dalam rangka apa begitu.
mulai kepikiran apa jangan-jangan gitu ya. Apa jangan-jangan ya, jadi mikirnya itu seperti itu, tapi Mas Akmal tidak berani menyampaikan hal itu ke Bapak Ibu. Tentu saja udahlah dibawa tidur aja, semoga nggak terjadi apa-apa. Dan akhirnya sudah tidurlah si mereka semua itu sampai pagi, nggak ada kejadian apapun. Keesokan harinya Mbak Rani pun berangkat secara normal, tapi kali ini Mas Akmal melihatnya itu udah lumayan cukup beda. Mbak Rani ada apa ya gitu ya, ini mau berangkat ke sana. Tapi ya sudahlah, Mas Akmal juga nggak bisa melarang. Mas Akmal pun berangkat sekolah, Mbak Rani berangkat bekerja. Dan sore harinya itu pulang. Tapi apa? Kali ini ada sesuatu yang beda. Jadi Mas Akmal ngelihat semenjak kejadian tersebut, Mas Akmal jadi lebih perhatian ke Mbak Rani tadi. Dilihatin gitu ya, ada apa sih ya Mbak Yuku ini? Nah, ada sesuatu yang beda hari itu. Dari depan, Mbak Rani itu sering terlihat kayak ngucek-ngucek mata. Ya Mbak Rani ngucek-ngucek mata terus, kenapa ya? Kayak dua-duanya gitu, dipegangin begini, terus ya kayak gitu ya, kayak mata yang gatel gitu dan diucek-ucek gitu kan. Mas Akmal sempat nanya, Mbak, kenapa Mbak matanya? Sakit mata atau gimana? Nggak tahu, Mal, mataku gatel. Nah, begitu ngomong mataku gatel, ya Mas Akmal langsung nyambungin kejadian semalam. Semalam Mbak Rani itu nggak cuma diuel-uel rambutnya, tapi katanya matanya itu mau dicuek. Apa ini ada hubungannya ya? Mbak Rani kan akhirnya ke belakang, mandi lah, bersih-bersih ya, baru pulang kerja. Mas Akmal ngomong sama bapak sama ibu, Pak, Bu, Mbak Rani itu matanya gatel katanya. Oh, itu dikasih pupuh aja ya. Pupuh itu obat ini ya, obat tetes mata. Dikasih itu aja obat tetes mata. Iya Pak. Nah, ya udah si Mas Akmal pun ya wis lah. Aku tuh pengen ngomong hal ini ke bapak sama ibu, tapi kok rasa-rasanya pikiranku masih terlalu jahat untuk ngomong saat ini gitu ya. Dan akhirnya udah malam hari pun tiba, ya bener dikasih tetes mata itu ya. Sengaja beli waktu itu karena memang di rumahnya Mas Akmal sendiri itu jarang orang yang sakit mata atau bagaimana gitu. Jadi nggak ada stok itu tetes mata. Mas Akmal pun akhirnya beliin dan akhirnya udah kan dikasih itu. Malam harinya udah siap-siap mau tidur. Mbak Rani tuh katanya ngerasa matanya tuh udah kelihatan agak sedikit merah gitu. Cuman ya keluarga mikirnya, oh, mungkin karena efek diucek-ucek tadi kali ya. Gimana Ran, masih gatel enggak? Udah enggak, udah mendingan kata si Mbak Rani. Dan akhirnya sudah, Pak, Bu, aku tidurnya ditemenin lagi kata si Mbak Rani. Iya ditemenin. Udah tenang aja. Malam itu Mas Akmal nggak bisa tidur karena kepikiran dan entah kenapa aku tuh ada rasa takut. Malam ini bakalan ada apa lagi ya? Itu yang dipikirkan oleh si Mas Akmal. Kira-kira mau ada kejadian apa lagi ya? Tiba-tiba kok aku takut sama Mbak Yuku ini. Bukan takut sama Mbak Yunya, maksudnya takut dengan nanti apa yang bakalan terjadi sama Mbak Yuku malam ini. Dan waktu pun berlalu, Bapak Ibu tidur, Mbak Rani juga tampak tertidur. Sampai pagi Mbak Rani itu nggak kebangun sama sekali, nggak ngelilir, maksudnya nggak yang berisik-berisik. Cuman Mas Akmal sendiri itu tidur sekitar jam 1 atau jam 2 pagi baru ketiduran. Nah, keesokan paginya pada bangun semua kan. Nah, waktu ibu bangun itu, Pak, langsung manggil Bapak. Dan Mas Akmal juga mendengar itu. Panggilan ibu aneh nih, seperti ada sesuatu yang gawat. Kira-kira apa ya? Ada apa ya? Ya Mas Akmal ke sana. Nah, itu kaget bukan main. Mbak Rani sendiri belum bangun. Masih tidur, posisinya terlentang begini, mulutnya itu agak sedikit ngangak gitu ya. Mungkin saking pulusnya tuh bagaimana. Tapi matanya itu bengkak, dua-duanya itu gede gitu. Pak Rani, Pak, ini Pak, lihat Pak matanya, Pak. Matanya kok jadi bengkak begini. Ibu pun akhirnya bangunin Mbak Rani. Waktu itu udah sekitar jam 5 atau setengah 6 pagi. Rani bangun, Rani bangun. Mbak Rani pun bangun. Nah, begitu bangun, Bu, mataku nggak bisa dibuka, Bu.
mataku ndak bisa dibuka. Ya memang bengkak kayak kena tawon atau bagaimana, itu dua-duanya memerah gitu. Kulitnya tuh jadi merah karena bengkak itu tadi. Bu, mataku ndak bisa dibuka, Bu. Iya, Ran, ini mata kamu bengkak. Sakit ndak, Ran? Sakit ndak? Pegel, Bu, kata si Mbak Rani. Pak, gimana ini, Pak? Ya udah, Bu, nanti diperiksain aja, dibawa ke dokter, katanya begitu. Iya, Pak, Ran. Kamu ndak apa-apa, Ran. Cuman waktu itu, Mbak Rani itu nggak sepanik kayak sebelumnya, sampai teriak-teriak atau bagaimana paginya ya. Mbak Rani itu malah cuma nangis doang. Bu, kenapa ya, Bu ya? Matanya sambil merem gitu kan. Bu, kenapa ya, Bu ya? Aku ngalamin seperti ini ya, Bu ya. Apa salahku sama keluarganya Pak Atmo, Bu Atmo? Ngomong seperti itu. Mas Akmal pun dek. Nyambung loh, kok firasatku cocok sama Mbak Rani ini. Mas Akmal kan akhirnya maju. Mbak, aku dari awal itu juga udah mikir ke arah sana, Mbak. Kamu mikir apa, Mal? Gitu kan kata si Mbak Rani. Aku mikir semenjak Mbak Rani itu cerita diajak makan siang sama keluarga bosnya Mbak itu. Dan setelah itu kan kejadian-kejadian aneh ini datang. Nah, itu si Bapak, Akmal, jangan ngomong kayak gitu dulu gitu ya. Jangan ngomong seperti itu dulu. Udah cukup di sini aja. Di dalam sini, kamu jangan ngomongin hal ini di luaran sana ya. Iya Pak, soalnya nggak ada bukti apapun, kita cuman sebatas curiga kamu kan. Yaudah, hanya sebatas itu aja. Ya bisa jadi Rani ini kemarin karena diucak-ucak itu, jadi ada infeksi atau bagaimana, akhirnya matanya bengkak. Nanti kita ke dokter hari ini, Rani. Kamu ndak usah masuk dulu ya, kata si itu. Iya Pak, ya aku mau masuk gimana, orang mataku juga ndak bisa dibuka, katanya. Akhirnya hari itu dibawa ke dokter, ya dapat obat macam-macam, termasuk tetes mata, ada yang diminum juga. Dokter pun ndak tahu ini kenapa, ya mungkin penyebabnya itu tadi, ada kotoran, akhirnya jadi infeksi, akhirnya memicu bengkak, kata si pihak itu ya yang meriksa. Ya sudah, Mas Akmal waktu itu pun sedikit lebih tenang lagi, dan akhirnya obat itu tuh berhasil ngempesin matanya ya. Mbak Rani sendiri tuh nggak masuk kerja 2 hari. Nah, begitu matanya kempes, ini dia masalah selanjutnya itu datang. Mbak Rani itu nggak bisa melihat, alias buta. Bangun tidur pagi-pagi, mata itu udah kempes, melek begini, itu nggak bisa ngelihat apa-apa. Yo nangis yang ada si Mbak Rani. Pak, Bu, aku kok nggak bisa ngelihat bapak, nggak bisa ngelihat ibu, kata Mbak Rani. Panik semua kan. Loh Ran, kok bisa seperti itu? Aku juga nggak tahu, nggak kelihatan. Padahal ini aku kan udah melek ya Pak ya, Bu ya. Iya, kamu udah melek, mata kamu itu udah terbuka. Tapi aku nggak bisa ngelihat bapak sama ibu gitu. Sambil ngeraba-ngeraba begini, Mas Akmal yang pagi-pagi berdiri depan pintu, ya tentu saja sedih ya. Akhirnya apa? Mas Akmal memutuskan, hari ini aku udah mau masuk sekolah lah, katanya. Kayaknya nggak beres, ada sesuatu yang nggak beres yang terjadi di rumahku ini. Udahlah, aku nggak masuk dulu, aku takut terjadi apa-apa, pikirnya Mas Akmal. Dan akhirnya apa ya, hari itu juga dibawa, diperiksakan lagi ke sana. Itu setelah dicek, tapi belum dicek mungkin secara mendetail atau bagaimana gitu ya. Dokter pun bingung waktu itu. Ini matanya normal, ya memang ada sedikit kerusakan kayak bekas iritasi begitu, tapi harusnya ini nggak menyebabkan kebutaan gitu kan. Ya udah, ini dibawa pulang, kasih obat dan sebagainya. Hal itu nggak mengubah atau tidak menyembuhkan kebutaannya Mbak Rani. Sampai 2 hari, 3 hari. Nah setelah itu Mas Akmal kan kembali sekolah. Cuman ya kepikiran, ini Mbak Yuku kenapa ya, kok jadi seperti itu, Mbak Yuku kok jadi nggak melihat. Dan kebutaan itu pun terjadi, ya intinya waktu itu secara permanen gitu.
bener-bener mata itu bisa melek dan matanya Mbak Rani itu normal, terlihat normal, nggak ada kerusakan, nggak ada selaput apapun yang nutupin mata, cuman dia nggak melihat. Bener-bener ya buta lah intinya begitu ya. Mas Akmal pun bingung, kenapa ya seperti ini ya Pak, Bu? Apa kita nggak nyoba ke orang yang pinter gitu ya? Lah Bapak nggak mau kalau misal ke orang-orang pinter begitu nanti matanya Rani dipegang-pegang, dikasih apa, Bapak nggak mau gitu ya, nanti tambah parah gitu kan. Ya enggak Pak, bukan buat dipegang-pegang atau bagaimana, cuman setidaknya dilihat aja begitu kan. Bapak pun kurang setuju. Ya sudah, Mas Akmal mau bagaimana lagi. Intinya per hari itu Mbak Rani itu mengalami kebutaan dan hal itu kan akhirnya bikin heboh warga ya. Bahkan sampai di tempat kerjanya di sana, Rani buta sekarang. Nggak tahu kenapa ya. Pak Atmo dan keluarga pun sempat nengok ke sana. Ya karena tahu Rani itu udah berarti tidak bakalan bisa bekerja lagi karena ya menjahit kalau misal tidak melihat itu kan akan susah gitu ya. Pak Atmo ke sana, Bu Atmo ke situ yang ngasih sesuatu lah, ngasih sumbangan. Ya semoga Rani cepat sembuh. Akhirnya sudah. Mbak Rani awalnya sehari-hari itu cuman bisa nangis. Selama 1 minggu kebutaan, Mbak Rani itu setiap hari nangis terus kayak gitu. Mas Akmal pun jadilah gak enak banget gitu kalau misal di rumah. Ya aku sedih ngelihat Mbak Yuku seperti itu dan aku sendiri tuh gak bisa berbuat apapun. Ceritanya kita stop, kita tunda dulu sampai di sini karena masih lumayan cukup panjang. Kita lanjut episode selanjutnya ya, secepatnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.